Halo teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin membuat visualisasi sebuah data misalnya seperti ini yang dilengkapi dengan filter seperti ini. Misalnya kita akan memfilter calon guru penggerak, kemudian kita akan filter berdasarkan kecamatan misalnya, dan akan ditampilkan datanya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung pada video berikut ini. Pertama-tama teman-teman sekalian silahkan masuk pada datastudio.google.com. Nah, di sini akan dihadapkan tampilan awal untuk data studio milik Google. Nah, kali ini kita akan membuat yang baru. Namun jika misalnya teman-teman ingin membuat visualisasi data sesuai dengan template yang tersedia, di sini sudah disediakan. Namun pada kali ini kita akan membuat laporan kosong dan kita akan atur atau mengkostum sendiri tampilannya. Nah, kita langsung saja pada bagian laporan kosong. Setelah itu kita tunggu. Nah, ketika muncul seperti ini teman-teman sekalian, kita arahkan terlebih dahulu pada data yang sudah kita buat. Di sini dihubungkan dengan Google Spreadsheet. Sebelumnya data ini saya pernah membuat di Google Form, sumber form inputnya, kemudian rekapan datanya saya arahkan ke Google Spreadsheet. Nah, sekarang kita akan membuat visualisasinya. Di sini ada beberapa Google Spreadsheet yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya akan menghubungkan dengan data ini. Oke, setelah itu kita klik tambahkan. Setelah itu kita klik tambahkan ke laporan. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman sekalian. Pertama-tama kita coba untuk menambahkan sebuah tulisan header pada bagian halaman visualisasi kita. Caranya teman-teman silahkan mengklik icon teks yang ada di sini. Kemudian silahkan diklik di sini. Nah, di sini kita berikan nama, misalnya adalah rekapitulasi Nah, setelah itu kita akan perbesar sedikit. Ini kita kasih rata ke sana saja sampai di pinggir seperti ini, ke atas mentok. Oke, setelah itu teman-teman sekalian kita atur rata tengah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memperbesar tulisan ini dengan cara mengklik properti teksnya di sini. 14 pixel kita rubah menjadi misalnya 48. Nah, kalau kebesaran bisa dirubah lagi, kasih turun seperti ini. Setelah itu untuk warna tulisan ini kita bisa ubah sesuai dengan selera. Ini misalnya saya kasih warna merah misalnya, warna biru ya. Oke, ya, warna biru. Kemudian saya ingin tebalkan hurufnya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengganti jenis fontnya, silahkan diklikkan di sini. Namun kali ini saya tidak perlu mengganti. Setelah itu nah, kita ke bagian bawah sini. Bagian latar ini kita bisa ubah untuk latar teksnya. Misalnya latar teksnya kita ingin warna kuning misalnya.
ya. Setelah itu untuk warna pembatas jika ingin dikasih boleh, jika tidak perlu. Setelah dirasa sudah pas, langkah selanjutnya adalah kita membuat metrik atau mungkin diagram dan seterusnya. Namun sebelumnya mungkin saya ingin menambahkan dulu kartu skor di bagian atas ini, total misalnya. Kemudian kita masuk pada menu gaya ini. Setelah itu kita ratakan ini, rata tengah. Oke. Setelah itu kita coba ke bagian setup kembali. Kemudian pada bagian record count ini, pada tulisan AUT ini kita klik ikon pensilnya. Setelah itu ketikkan misalnya di situ adalah total. Oke. Setelah itu kita klik sembarang. Nah, ini akan berubah jadi total. Kemudian kita atur. Nah, di sini diatur sesuai selera saja ya, teman-teman sekalian. Ukuran hurufnya mau dirubah misalnya boleh seperti ini. Kemudian mungkin warnanya mau dirubah juga bisa ya, latar belakangnya. Nah, tadi ya, latar belakang kita bisa ubah menjadi taruh misalnya biru. Kemudian labelnya ini kita bisa rubah menjadi 48 misalnya. Ini hurufnya boleh diganti ya, dan seterusnya. Yang di bawah silahkan diatur sesuai dengan selera. Setelah itu teman-teman sekalian, di sini saya akan menambahkan kontrol ya. Saya tambahkan kontrol menu drop down di sini. Nah, tarik. Oke. Nah, kontrol apa di sini yang ingin kita masukkan? Misalnya kita ingin kontrolnya itu berdasarkan jenis pendaftar misalnya. Ini kita tarik, timpa di bagian nama lengkap, bagian kontrol ya, jenis pendaftar, oke. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi pilih jenis pendaftar. Oke. Nanti akan berubah di sini ya. Nanti kalau misalnya diklik ya, seperti ini dia. Muncul jenis pendaftarnya sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau misalnya tulisannya kecil, teman-teman bisa merubah di sini ukuran hurufnya menjadi 18 misalnya, tidak terlalu kebesaran. Kemudian mungkin ya, warnanya kita bisa rubah juga. Misalnya ingin menjadikan dia warna abu-abu atau warna orange misalnya. Ya. Oke. Nah, untuk kontrol berikutnya kita tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V. Akan di mana? Misalnya di sini. Terus ini adalah kontrol apa lagi? Misalnya ini adalah kontrol berdasarkan kecamatan. Kita ganti ini. Oke. Setelah itu rubah, pilih kecamatan. Oke, setelah itu nah, kalau kita klik di sini teman-teman akan muncul kecamatan-kecamatannya ya. Setelah itu kontrol apa lagi yang akan kita buat, yaitu kontrol jenjang ya, kontrol jenjang. Oke, kita copy lagi ini seperti ini. Kemudian kita angkat ya, angkat ke sebelah sini. Oke, ini kita kasih kecil sedikit. Kemudian kita pilih ganti di sini. Sorry, sebelumnya kita tarik dulu jenis pendaftar. Jenis pendaftar ya, jenjang. Oke, jenjang kita tarik ke sini. Nah, setelah itu kita ganti tulisannya pilih jenjang. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 kontrolnya kita.
Setelah itu, apa yang ingin ditampilkan teman-teman sekalian? Pertama, kita ingin menampilkan misalnya tabel ya. Tabel kita ingin tampilkan di sini. Ini misalnya kita ingin tampilkan tabel. Oke, di dalam tabel ini apa saja yang ingin kita munculkan? Yang pertama mungkin kita lihat dulu di sini. Nah, yang pertama adalah kita ingin menampilkan nama lengkap. Nama lengkap tambahkan di bagian dimensi. Nah, oke, sudah masuk nama lengkap di bagian dimensi. Setelah itu apa lagi? Yaitu instansi, tambahkan di bawahnya. Tuh, sudah kelihatan. Setelah itu untuk metriknya ini tidak usah kita tampilkan ya, kita hapus saja. Oke. Nah, apalagi yang akan kita tampilkan yaitu misalnya jabatan ya, tambahkan jabatan di bawah sini. Oke. Nah, sudah selesai, sudah masuk. Ini kita bisa custom lagi gayanya. Misalnya mungkin kekecilan hurufnya boleh dijadikan 18 ya. Setelah itu warna tabel ini silahkan teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan selera ya. Dengan selera. Misalnya di sini saya ingin tabelnya ini ada macam variasi warna ya. Oke, ganti dengan warna biru saja seperti ini. Oke, kemudian antara baris ini kita pakai ini saja, misalnya kita warnai antar barisnya. Oke, seperti ini ya. Nah, apalagi yang ingin kita tampilkan yaitu misalnya diagram misalnya ya. Apakah diagram batang atau diagram lingkaran. Misalnya di sini saya akan menambahkan diagram batang di sebelah ini misalnya ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa melihat progres ya di sini. Oke. Di sini kita bisa lihat. Oke, selanjutnya diagram apa lagi? Kita mungkin bisa menambahkan diagram lingkaran di bawah sini. Iya. Kalau ini kan berdasarkan kecamatan grafiknya. Kalau yang ini mungkin kita bisa berdasarkan jenjang misalnya ya. Ini misalnya jenjang. Ini kecamatan kita ganti dengan jenjang. Oke. Tunggu, ini tergantung proses kecepatan jaringan juga. Oke, sudah kelihatan ya. Setelah itu kita tambah lagi sesuai dengan kebutuhannya kita. Saya ingin menambahkan lagi diagram lingkaran di sebelah sini ya, dengan menampilkan kecamatan sudah, jenjang sudah, jenis pendaftar misalnya. Oke ya, nah seperti ini. Terus apalagi yang ingin kita tampilkan yaitu lagi jabatan. Satu lagi kita tambahkan yaitu jabatan ya. Tambahkan lagi jabatan di sini. Oke. Untuk jabatan di sini kita pilih, masukkan ke sini. Ya. Ups, salah tadi. Sorry. Ya, harusnya yang ini. Jabatan sudah, jenjang sudah, kecamatan sudah, jenis pendaftar ya. Pendaftar kita ganti di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, data ini kita bisa filter di sini. Misalnya kita ingin filter berdasarkan
hanya berdasarkan calon guru penggeraknya misalnya, jadi kita akan menampilkan khusus data itu saja. Nah, yang muncul ya seperti ini, hanya data guru penggerak saja. Sehingga di bagian filter di sini itu 100%. Ternyata di sini ada kepala sekolah yang ikut guru penggerak ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian cara visualisasi data pada Data Studio dengan sumber data dari spreadsheet dengan form input dari Google Form. Demikian untuk tutorial kali ini.